Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisa Kansa. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari tugas 3 dasar pemrograman mobile, yaitu JavaScript Advanced. Di sini materi pertama yaitu terdapat array. Array sebagai variabel dengan banyak nilai. Array adalah tipe variabel yang bisa menampung multiple values, artinya banyak nilai dalam satu tempat. Mempelajari cara membuat dan mengolah array sangat penting karena array banyak digunakan di dunia kerja, terutama sebagai developer front-end dan back-end. Cara membuat array. Cara standarnya itu membuat array secara langsung dengan menyimpan beberapa nilai di dalamnya seperti nilai muka, tangan, dan bibir. Membuat array dengan cara langsung menuliskan di dalam kurung siku. Nah, di sini ada contoh codingannya. Di sini ada muka, tangan, dan bibir dengan untuk menampilkan konslog bagian tubuh. Selanjutnya ada array kosong. Array kosong ini membuat array kosong dan menambahkan nilai secara manual menggunakan indeks seperti array kurung siku 0 sama dengan bibir. Membuat array tanpa nilai awal dan kemudian menambahkan elemen menggunakan indeks seperti array kurung siku 0. Nah, ini adalah contoh codingannya. Selanjutnya menggunakan konstruktor new array. Array dapat dibuat menggunakan new array nilai 1 dan nilai 2. Membuat array dengan menggunakan konstruktor bawaan new array yang memungkinkan Anda menambahkan elemen pada saat pembuatan atau sesudahnya. Selanjutnya, indeks dalam array. Array adalah dalam JavaScript dimulai dari indeks 0, bukan dari 1 seperti dalam perhitungan manusia. Setiap nilai dalam array memiliki urutan atau indeks yang bisa diakses untuk mendapatkan atau mengubah data. Panjang array yaitu length. Panjang array dihitung berdasarkan jumlah elemen dalam array, bukan berdasarkan indeks terakhir. Gunakan array length untuk mengetahui jumlah elemen dalam array. Mencari elemen dalam array itu includes memeriksa apakah satu elemen ada di dalam array. Index of itu menemukan posisi atau indeks dari elemen dalam array. Caranya mengelola posisi elemen. Mengetahui elemen sebelum dan sesudah elemen tertentu bisa dilakukan dengan memanipulasi indeks, seperti posisi sebelumnya sama dengan posisi sekarang kurang 1, dan posisi setelahnya sama dengan posisi sekarang tambah 1. Selanjutnya ada mengakses elemen pertama dan terakhir. Gunakan array shift untuk mengambil elemen pertama dan array pop untuk mengambil elemen terakhir dari array. Selanjutnya memodifikasi key dalam array. Selain menggunakan indeks numerik, array juga bisa dibuat dengan key yang bersifat string, seperti array alpukat sama dengan nilai. Selanjutnya ada shallow copy dan deep copy. Ketika menduplikasikan array, penting untuk memahami perbedaan antara shallow copy, itu artinya salinan referensi yang tetap terhubung ke array asli, dan deep copy itu salinan independen yang tidak mempengaruhi array asli. Selanjutnya shallow copy dalam praktek. Contoh kesalahan umum adalah menyalin array dengan cara array duplikat sama dengan array asli yang hanya menduplikasikan referensi bukan nilainya. Selanjutnya ada kombinasi dan manipulasi data. Array memungkinkan banyak manipulasi data seperti penambahan elemen, pencarian, penghapusan, dan lainnya, sehingga menjadi alat yang sangat penting. Selanjutnya ada function. Return dalam function biasanya mengembalikan nilai dengan menggunakan keyword return. Jika tidak ada nilai yang dikembalikan, function menghasilkan undefined. Dalam contoh, nama Afrizal dikembalikan dan ditampilkan di layar menggunakan alert, seperti codingan yang ada di bawahnya. Selanjutnya function dengan parameter. Parameter dalam function. Function dapat menerima input atau parameter. Misalnya add name dia12. Input tersebut ditangkap oleh variabel di dalam function dan dikembalikan sebagai output. Selanjutnya menggunakan multiple parameter. Function juga bisa menerima lebih dari satu parameter dipisahkan oleh koma seperti first name dan last name. Selanjutnya ada passing data ke function. Passing parameter data dapat dikirimkan ke dalam function sebagai parameter yang kemudian diolah dalam function. Selanjutnya ada menggunakan argumen. Argumen dalam function bahkan tanpa mendefinisikan parameter, function bisa menangkap semua input dengan menggunakan argumen. Akses argumen ke dalam indeks. Argumen 0 untuk parameter pertama, argumen 1 untuk parameter kedua, dan seterusnya. Looping melalui argumen. Looping argumen untuk mengakses semua argumen dapat digunakan loop for untuk mencetak atau memanipulasi semua data yang dikirimkan function. Membuat function sebagai variabel. Function sebagai variabel, function juga bisa ditampung di dalam variabel. Misalnya cost add name sama dengan function name. Ini memungkinkan pengguna function lebih fleksibel. Array function. Penulis menunjukkan cara menggunakan array function sebagai bentuk penulisan function yang lebih ringkas. Selanjutnya adalah hosting dalam function. Hosting variabel, penjelasan bahwa variabel yang dideklarasikan dengan var dapat diakses sebelum dideklarasikan karena sifat hosting di JavaScript. Hosting di function dideklarasikan dengan function juga bisa diakses sebelum dideklarasikan karena hosting. Tetapi function yang dideklarasikan sebagai variabel tidak bisa. Ini ada looping. Struktur dan penjelasan for loop. For loop di JavaScript terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, instalasi menentukan nilai awal dalam variabel yang akan digunakan dalam loop, biasanya digunakan sebagai indeks. Misal let i sama dengan 0. Yang kedua ada kondisi. Dia menentukan apakah loop akan terus berjalan atau berhenti. Misalnya i kurang dari 5. Yang ketiga ada increment dan decrement. Langkah perubahan nilai variabel setiap kali loop berjalan, misalnya i++ atau i kurang minus. Penggunaan while loop. While mengevaluasi kondisi terlebih dahulu sebelum menjalankan blok code. Jika kondisi benar, kode dijalankan. Jika kondisi salah sejak awal, maka kode tidak akan dijalankan. Penggunaan do while loop. Perbedaan antara while dan do while adalah bahwa do while selalu menjalankan kode setidaknya satu kali, bahkan jika kondisi awal tidak dipenuhi. Perbedaan antara for, while, dan while. For ideal untuk
situasi di mana jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. While digunakan setiap kondisi awal menentukan apakah loop akan dijalankan atau tidak. Jika kondisi awal salah, loop tidak akan berjalan sama sekali. Dual memastikan bahwa blok code akan dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi F dievaluasi. Dan sini ada infinite loop atau loop tak berhenti. Infinite loop terjadi ketika kondisi loop selalu benar, sehingga program tidak pernah keluar dari loop. Contoh penggunaan if dan loop dapat dikombinasikan dengan struktur kontrol seperti if untuk membuat kondisi tambahan. Di sini ada looping part 2. For of loop, yaitu fungsinya mengambil langsung nilai value dan array atau variable lainnya tanpa peduli dengan indeksnya. For in loop, yaitu fungsinya mengambil indeks dari array atau objek. For in loop, fungsi digunakan untuk mengintegrasikan setiap elemen dalam array mirip dengan for of, tetapi memberikan fleksibilitas tambahan dengan menerima dua argumen, yaitu nilai elemen dan indeks. Map, fungsi map berfungsi untuk membuat array dengan elemen dari array yang ada. Perbandingan utama antara for of, for in, for each, dan map. For of mengakses langsung nilai elemen array tanpa memperdulikan indeks. For in mengakses indeks elemen dalam array atau properti objek. For each digunakan untuk mengakses elemen dan indeks secara bersamaan tetapi tidak mengembalikan nilai baru. Map itu sama dengan for each tapi tidak mengembalikan array baru yang dimodifikasi berdasarkan elemen array awal. Penggunaan dalam kasus nyata, jika Anda hanya perlu mengakses nilai dari array, gunakan for of. Jika kamu perlu bekerja dengan indeks, gunakan for in atau for each. Jika kamu perlu membuat array baru dan hasil modifikasi setiap elemen, gunakan map. Penambahan logika dalam loop, modifikasi indeks dan kamu modifikasi indeks. Kamu dapat menambahkan logika dalam loop, misalkan mengubah tampilan indeks menjadi lebih variable seperti menambah ke 1 pada indeks yang dimulai dari 0 sehingga indeks dimulai dari 1 bukan dari 0. Selanjutnya di sini ada materi asynchronous. Synchronous versus asynchronous. Synchronous adalah ketika fungsi-fungsi dieksekusi satu persatu secara berurutan sesuai dengan kodenya. Asynchronous memungkinkan fungsi dieksekusi secara paralel tanpa menunggu fungsi sebelum selesai. Contoh synchronous kode dieksekusi 1, 2, 3 secara urut. Sedangkan contoh asynchronous kode memungkinkan dieksekusi 1, 3, lalu 2 karena ada penundaan pada fungsi kedua. Penggunaan set timeout untuk menjelaskan asynchronous. Set timeout di JavaScript adalah salah satu contoh fungsi asynchronous yang menjalankan tugas di belakang layar. Setelah waktu yang ditentukan, misalnya jika ada set timeout di dalam fungsi kedua selama 3 detik, hasil eksekusi akan muncul setelah fungsi ketiga, menunjukkan bahwa tugas dapat berjalan tidak berurutan. Ilustrasi antrian, contohnya kasir dan dapur. Penulisan menggunakan analogi antrian di kasir untuk menjelaskan sinkronus dan asinkronus. Pada proses sinkronus, pelanggan harus menunggu pesanannya sebelumnya selesai sebelum dilayani. Pada proses asinkronus, pelanggan bisa dilayani secara bersamaan walaupun pesanan mereka mungkin memakan waktu yang berbeda. Hal ini menggambarkan bagaimana proses dan pemrograman dapat berjalan secara paralel. Callback function. Callback digunakan dalam situasi asinkronus untuk memastikan tugas dijalankan setelah proses sebelumnya selesai. Misalnya jika proses login membutuhkan beberapa waktu, callback digunakan untuk menangani proses respon setelah login berhasil sehingga kita dapat menjalankan fungsi lain yang bergantung pada hasil login. Promise dalam asinkronus. Promise adalah salah satu cara lain untuk menangani operasi asinkronus memberikan dua kemungkinan hasil resolve atau reject. Promise menangani operasi asinkronus dengan lebih rapi dibandingkan callback berantai, membuat kode lebih mudah dipahami dan diikuti. Struktur promise untuk menghindari callback hal. Dengan promise, penulis mengubah alur asinkronus dari penggunaan callback menjadi then dan catch, dan digunakan untuk menangani hasil sukses dan catch menangani kesalahan. Ini memungkinkan penanganan operasi secara berurutan dan mencegah kode yang berantakan seperti callback hal. Simulasi asinkronus di dunia nyata itu login dan validasi user. Penerapan asinkronus adalah kasus login, mendapatkan user dan mengambil data gambar. Setiap langkah login, validasi token dan mengambil gambar bisa memakan waktu dan dijalankan secara asinkronus untuk mensimulasikan proses dengan server yang memiliki penundaan waktu.